Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada saat ini. Malam ini melalui mimbar pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, saya mau mengajak kita semua bersama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk sejenak meluangkan waktu dan kesempatan kita untuk berjumpa dengan Tuhan lewat waktu teduh saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan berdoa bersama-sama, mari terlebih dahulu kita mengangkat satu tembang pujian dengan judul lagu "Keluargaku Adalah Surgaku". Yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Raja, di dalam kasih karunia-Mu. Yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sobatku. Akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Raja, di dalam kasih karunia-Mu. Yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah
tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surga, keluargaku adalah surga, keluargaku adalah surga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, bersama keluarga kami malam ini, kami mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami alami dan nikmati sepanjang hari yang telah kami lewati. Dan saat ini, sebelum kami membaringkan tubuh kami beristirahat tidur, melalui waktu teduh ini, kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin hati kami dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca saat ini saya pilih dari Perjanjian Lama, yaitu dari pertama Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Melkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri,
dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri. Juga kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasi dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dan saya mengutip ayat 13 dan 14 yang akan menjadi titik perenungan kita bersama pada kesempatan ini. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Dari nats firman Tuhan ini, saya memberikan satu tema, yaitu ketidaksetiaan kepada Tuhan akan menimbulkan malapetaka pada diri sendiri dan bagi keluarga. Ketidaksetiaan kepada Tuhan akan menimbulkan malapetaka terhadap diri sendiri dan bagi keluarga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada satu
tradisi atau kebiasaan dalam lingkup istana kerajaan yang sulit untuk berubah dan diubah oleh siapapun juga kecuali Tuhan yang mengubahnya, yaitu apabila seorang raja wafat atau meninggal dunia, maka tradisi yang berlaku dalam lingkup istana kerajaan adalah raja yang meninggal sudah otomatis akan digantikan oleh anak raja. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, jika raja yang meninggal saat itu tidak memiliki seorang anak pun, maka biasanya yang akan menggantikan tongkat kepemimpinan raja yang baru saja meninggal itu adalah keluarga raja yang terdekat. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, tradisi atau kebiasaan yang seperti itu ternyata tidak terjadi dan tidak dialami, bahkan tidak berlaku bagi keluarga Raja Saul. Ketika Raja Saul meninggal, tongkat estafet kepemimpinan Raja Saul tidak beralih pada anak-anak Saul, karena anak-anak Saul sudah habis mati di medan perang ketika mereka berperang dengan orang-orang Filistin. Tongkat estafet kepemimpinan Saul juga tidak beralih kepada keluarga Saul, tidak beralih kepada suku Benyamin, di mana Saul menjadi anggota keluarga. Tetapi malah dalam pembacaan kita dikatakan bahwa kepemimpinan Saul itu dialihkan kepada Daud bin Isai yang berasal dari suku Yehuda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan, kenapa tradisi atau kebiasaan seperti yang terjadi di dalam lingkup istana kerajaan seperti itu tidak terjadi dan tidak dialami oleh keluarga Saul? Apa masalahnya? Apa penyebabnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi,
khususnya di ayat yang ke-13 dan 14. Di situ dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, rupanya kesalahan Raja Saul di sini adalah ia lupa kalau dia adalah raja yang dipilih dan yang diurapi langsung oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Allah yang memilih dia dan Allah yang mengurapi dia menjadi raja atas Israel. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata Saul tidak tahu diri. Ternyata Saul tidak lagi setia kepada Allah yang mengangkatnya dan yang memilihnya menjadi raja atas Israel. Ia tidak lagi setia kepada Allah yang mengangkatnya menjadi raja. Tetapi dalam bacaan kita tadi justru dikatakan bahwa Saul malah justru meminta petunjuk dari arwah atau meminta petunjuk dari roh yang ada di sekitarnya. Nah, akibatnya Allah murka kepada Saul dan Allah menyerahkan Saul dan anak-anaknya beserta seluruh keluarganya dibunuh oleh serdadu orang-orang Filistin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketidaksetiaan Saul kepada Tuhan di sini rupanya membuat Saul kehilangan segala-galanya. Ia bukan hanya kehilangan jabatannya sebagai raja, tetapi ia juga kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan keluarganya. Ia kehilangan orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan ia kehilangan nyawanya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, akibat ketidaksetiaan Saul kepada Tuhan membuat apa yang dimiliki oleh Saul selama ini tiba-tiba raib dari dirinya.
dan bahkan apa yang dimiliki Saul selama ini justru dialihkan oleh Tuhan kepada orang lain. Khususnya tongkat kerajaan yang disandangnya selama ini. Dalam tradisi kerajaan, tongkat estafet kepemimpinan raja itu biasanya secara otomatis akan beralih kepada generasi raja, keturunan raja, anak-anak raja, keluarga raja yang akan mewarisi kekuasaan raja yang meninggal. Tapi ternyata tradisi atau kebiasaan seperti itu tidak menjadi bagian dari Saul. Tradisi itu tidak dialami oleh Saul karena Allah murka kepada Saul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari pengalaman hidup Saul ini kita dapat menarik banyak pelajaran dari sana. Tapi hal yang paling penting untuk menjadi pengajaran bagi kita bahwa siapapun kita harus menyadari bahwa hidup yang kita hidupi ini beserta segala yang ada pada kita, termasuk kedudukan, jabatan, pangkat, power, kekayaan, harta, hidup ini semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada setiap orang yang dikenal. Tuhan yang memberikan hidup kepada setiap orang, yang memberikan segala sesuatu yang ada padanya. Tapi ketika manusia tidak sadar diri, lalu ia kemudian mencoba-coba lari dari Tuhan, Sang Pemberi hidup ini, Sang Pemberi kekuasaan ini, Sang Pemberi apapun yang dimiliki oleh kita. Maka Tuhan pun akan membuat perhitungan juga kepada orang-orang yang tidak setia, kepada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Allah. Kiranya pengalaman Raja Saul ini tidak menjadi pengalaman hidup kita, tetapi kita semua akan memiliki kesadaran bahwa jika kita masih ada sebagaimana keadaan kita saat ini, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki harta yang cukup, bahkan mungkin berkelimpahan,
kita memiliki segala-galanya, mesti kita harus menyadari bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Dan ketika kita tidak menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita itu berasal daripada Tuhan, Tuhan akan membuat perhitungan kepada kita dan akan mengambilnya dari kita, lalu menyerahkannya kepada orang lain. Itulah pengalaman yang terjadi dan yang dialami oleh Saul. Tongkat kerajaan yang diberikan kepadanya diserahkan kepada Daud bin Isai. Semoga firman Tuhan ini bisa kita renungkan bersama. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar dan mengingatkan kami bahwa ketidaksetiaan kami kepadamu akan mendatangkan malapetaka bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi diri kami sendiri. Karena itu, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu dalam kondisi dan keadaan apapun kami. Yakinkan kami dengan kekuatan Roh-Mu bahwa kesetiaan kami kepada Tuhan akan membawa kebaikan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa agar Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, mendampingi kami dalam menjalani kehidupan setiap hari. Engkau tentu tahu apapun yang terjadi dan yang kami alami setiap saat, baik suka maupun duka. Tidak ada satupun yang terluput dari pemandangan Tuhan. Karena itu berkati kami ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, khususnya dalam kondisi dan keadaan pandemi COVID-19 yang hingga hari ini masih terus menjadi wabah yang menakutkan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, Gereja Toraja, dimanapun mereka berada, secara khusus dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja wilayah 4. Bapa di sorga, berkati pengurus Badan Pekerja Sinode wilayah 4 yang ada di Makassar. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dengan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka semua. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, dan tuntun kami ya Tuhan untuk tetap setia menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan karuniakan. Sertai semua keluarga kami, sanak saudara kami, orang-orang yang dekat dengan kami, dimanapun mereka berada saat ini. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.